Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di konten meracau. Di episode kali ini kita akan membahas soal dinasti politik. Istilah itu muncul kembali ya setelah Gibran maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, yang mana kemudian banyak sekali kontroversi yang terjadi ya. Eh, di lain mungkin karena Gibran adalah anaknya Jokowi, tetapi keputusan MK sebelum itu menjadi dasar penting kenapa banyak kemudian kita tuh merasa Pak Jokowi sepertinya mulai main dinasti politik nih gitu ya. Sebenarnya bukan hanya Gibran doang ya, bukan di Gibran doang ya, tapi Pak Jokowi sudah mulai apa namanya, mulai ngebrand satu nama gitu ya dari menantunya gitu kan di Medan gitu. Beliau menjadi wali kota Medan kalau gak salah. Kemudian Gibran kemudian menjadi wali kota Solo gitu. Itu aja, dua contoh itu aja udah menjadi apa ya, menjadi mungkin awal mula di mana presiden kita itu mulai mensponsori beberapa nama gitu ya. Meskipun Pak Jokowi selalu bilang bahwa ya enggak lah, itu keputusan mereka sendiri untuk maju gitu ya. Dan juga didukung oleh partai politik tertentu gitu. Dan sekarang, nah setelah putusan MK itu diterbitkan, di mana kalau nggak salah MK itu merevisi beberapa undang-undang yang kemudian menyatakan minimal usia capres dan cawapres itu 40 tahun dengan ketentuan pernah menjabat menjadi kepala daerah. Bukan ketentuan sih, lebih tepatnya kayak minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu. Berarti di bawah 40 tahun ya. Berarti di bawah 40 tahun kamu boleh menjadi capres dan cawapres asalkan pernah memimpin satu daerah. Entah itu mungkin gubernur, entah itu mungkin wali kota gitu ya. Mungkin seperti itu. Yang mana kemudian banyak orang yang eh, bilang bahwa itu sangat, keputusan itu sangat terlalu apa ya, terlalu dipaksakan. Dan eh, pada akhirnya ya, yang bisa kita lihat sekarang gitu kan, ketika putusan MK itu apa namanya terjadi dan beberapa hari setelah itu Gibran maju sebagai cawapres gitu, seolah-olah keputusan MK yang mana ketua MK sendiri adalah pamannya Gibran gitu ya, seolah-olah hal itu menjadi jalan mulus bagi Gibran untuk bisa maju sebagai cawapres ya. Beberapa hubungan keluarga itu yang kemudian membuat persepsi masyarakat itu semakin negatif kepada keluarganya Pak Jokowi gitu kan. Ini benar-benar kok kayak disuruh nih sama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi masih menjadi presiden, seolah-olah disuruh kepada ketua MK untuk buat kayak gini nih gitu ya, untuk bisa memutuskan jalan anaknya dan segala macam. Aku nggak tahu apakah memang itu bertautan langsung, ngeling langsung sama hubungan keluarga besar ini, atau ada beberapa hal lain yang aku juga gak mengerti, apakah memang keputusan MK itu memang didasari oleh apa namanya ya, mungkin oleh beberapa perbaikan undang-undang tertentu, atau mungkin karena memang udah saatnya diubah aja undang-undangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diubah seperti itu, kenapa gak dari dulu aja? 2 tahun atau mungkin 3 tahun yang lalu, kenapa gak dari dulu aja diubah minimal usia capres dan cawapres? Kenapa kok baru sekarang nih diubah gitu kan? Itu juga mengindikasikan beberapa hal yang menuju kepada dinasti politik Pak Jokowi. Yang mana memang kataku wajar sekali ya kalau misalnya teman-teman masyarakat Indonesia itu pada akhirnya mulai beli Pak Jokowi mulai bermain dinasti politik. Sangat wajar sekali. Karena apa? Karena itu tadi, seolah-olah memang semua ini dibuat gitu ya. Seolah-olah semua ini disuruh gitu ya. Ketua MK pamannya, kemudian yang maju jadi cawapresnya Prabowo adalah anaknya gitu ya. Jadi kayak semuanya saling berkaitan gitu ya. Jadi seolah-olah memang persepsi publik terhadap Pak Jokowi memainkan dinasti politik sekarang nih ya wajar aja untuk tumbuh gitu. Aku pun juga gitu kok. Pada akhirnya aku melihat ketika semua ini terjadi, dan terakhir ketika Gibran akhirnya maju sebagai cawapresnya Prabowo, akhirnya aku juga mulai berpikir kayaknya ini memang Pak Jokowi akan melakukan dinasti politik. Meskipun sekali lagi Pak Jokowi selalu menyangkal ya, pastilah selalu menyangkal tentang adanya dinasti politik. Tapi yang kita mau highlight adalah dinasti politiknya apakah wajar dan apakah diperbolehkan gitu ya. Teman-teman, dulu sempat ada undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, menjadi Undang-Undang Nomor 8
pokoknya menyebutkan warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dalam poinnya itu menyebutkan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Artinya apa? Yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Jadi dulu tuh sempat ada undang-undang yang memperkecil dinasti politik itu tumbuh di Indonesia. Bahkan mungkin melarang di Indonesia karena di sini undang-undang tersebut secara tegas membicarakan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Cuma undang-undang ini kemudian dibatalkan karena beberapa hal termasuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menjadikan ketentuan pasal ini dibatalkan. Akhirnya pasal yang sebelumnya aku sebutkan, undang-undang yang aku sebutkan pertama itu akhirnya dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Kemudian pertentangannya teman-teman, kenapa undang-undang tersebut dibatalkan yaitu berkaitan dengan pertama, pasal 21 angka 1 Universal Declaration of Human Rights. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Kemudian nomor 2, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Kemudian bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang HAM. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 4 poin yang kemudian menentang undang-undang gilirannya dinasti politik itu terjadi. Semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Dimana ketika undang-undang tersebut diberlakukan dengan adanya pembatasan di mana adik iparnya gak boleh, menantunya gak boleh, anaknya gak boleh, itu dianggap bertentangan dengan HAM. Di mana HAM mengatur banyak sekali sendi-sendi kehidupan manusia di muka bumi ini untuk memperoleh hak dan jaminan yang sama sebagai seorang manusia, termasuk hak untuk memperoleh kesempatan maju di pemilihan umum, entah itu gubernur, bupati, wali kota, sampai presiden. Jadi, apakah dinasti politik di Indonesia boleh? Sangat boleh dan dilegalkan secara hukum. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di tongkrongan nih misalnya lagi diskusi gitu, emang boleh ya dinasti politik? Ya boleh gitu, gak ada yang melarang. Toh di mata hukum semuanya diperbolehkan. Dinasti politik tuh kan sebenarnya istilah yang cocok digunakan untuk negara parlementer atau kerajaan seperti di Inggris atau mungkin di mana ya, di Jepang gitu kan, yang masih sistem kerajaan. Karena dinasti politik itu kan secara ini kan diturunkan, jadi hanya negara bersistem kerajaan aja yang istilah dinasti politiknya tepat gitu, seperti di Inggris gitu kan, habis Ratu Elizabeth II meninggal kemudian diwariskan kepada Raja Charles gitu kan. Jadi itu dinasti politik seperti itu, dilimpahkan kekuasaannya, diwariskan kekuasaannya. Tapi kalau di Indonesia dinasti politik ya gak tepat ya, mungkin kurang tepat untuk disebut dinasti politik. Mungkin apa eh, eh, bertautan politik bertautan politik gitu ya, hubungan politik, itu mungkin lebih tepat tuh, hubungan politik antar keluarga itu lebih tepat tuh daripada dinasti politik. Jadi teman-teman, dinasti politik di Indonesia itu wajar dan marak dan tentu secara hukum dilegalkan gitu. Cuma mungkin yang jadi perhatiannya adalah untuk konteks ini ya, untuk konteks Gibran ya, kenapa kok seolah-olah tiba-tiba semuanya tuh kayak udah dipersiapkan gitu. Aku nggak tahu ya, apakah memang seperti itu, apakah memang sudah dipersiapkan, atau
ini hanyalah sebuah kebetulan ya, publik bisa menilai lah. Masyarakat Indonesia aku pikir udah pinter-pinter mana yang terbaik bagi negaranya, mana yang mungkin tidak terbaik bagi negaranya gitu. Jadi teman-teman bisa pandai-pandai untuk memilih nanti siapa sih capres atau cawapres yang didukung ya. Mungkin dikit-dikit soal bicara soal capres dan cawapres ya, ada 3 pasangan yang sudah mendeklarasikan diri dan juga kalau nggak salah sudah mendaftar di KPU. Pertama adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, capres dan cawapres pertama yang mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk tahun depan. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dan terakhir adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming ya, yang kemudian membuat pemilu tahun depan itu, pilpres tahun depan tuh ada 3 poros yang aku pikir sangat seru sekali. Gak dua lagi ya, gak seperti 2 edisi terakhir pilpres gitu. Sekarang 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu ini menjadi sangat seru sekali. Apalagi nanti ketika sesi perdebatannya itu sangat seru sekali, dan aku kepingin tahu bagaimana setiap pasangan mempunyai visi dan misinya sendiri bagi Indonesia. Nanti pokoknya ini kan kalau nggak salah sudah sempat beberapa ada yang melontarkan janji-janji ya, tapi bukan visi misi yang resmi itu. Nanti kalau udah ketiga pasangan ini akan mengeluarkan visi misi resminya, kita akan bahas lagi seperti apa janji-janji manis yang akan dikeluarkan oleh setiap paslon. Tapi untuk saat ini kita tutup dulu perdebatan soal dinasti politik ya. Jadi teman-teman bisa searching di Google. Oh ya, aku juga lihatnya di ini, di website namanya hukumonline.com. Teman-teman bisa cari di situ, lengkap di situ semuanya pembahasan tentang dinasti politik dan pasal-pasal yang bersangkutan ya. Teman-teman bisa cari di internet, banyak sekali artikel-artikel yang menyebutkan tentang dinasti politik. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk membaca, dan jangan bosan juga untuk menemukan rasa penasaran teman-teman kalau memang kepingin tahu tentang dunia politik itu seperti apa. Oke, kalau begitu di edisi kali ini, di episode kali ini kita akan tutup sampai di sini. Jangan lupa saksikan konten-konten dari 443 lainnya. Kalau begitu saya Uta mohon undur diri. Bye bye semuanya.